Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustaz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pemirsa. Nah, pertanyaan selanjutnya ini adalah dari Padang, dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pertanyaannya, Kiai, di zaman seperti sekarang ini rasanya sulit untuk berhusnuzon pada orang lain. Karena di mana-mana banyak sekali orang yang siap menerkam dan menipu kita. Sebenarnya bagaimana cara berprasangka baik pada orang lain tetapi tetap waspada dari tipu daya orang jahat? Ya itu kuncinya di dua hal tadi kan. Ada yang namanya kewaspadaan tetapi tidak melupakan sisi positif. Tadi kan dikatakan di zaman seperti sekarang banyak orang yang siap menerkam. Itu kan sebetulnya subjektivitas. Karena saya pernah bertemu justru lebih banyak orang yang kemudian tidak siap menerkam saya. Bahkan mereka lebih siap untuk berkorban demi saya. Jadi pikiran-pikiran seperti itu harus kita hilangkan terlebih dahulu. Kita selalu melihat positif kepada orang lain. Tetapi ketika memiliki interaksi khusus kepada kita, maka kita perlu memiliki yang namanya kewaspadaan. Misalnya, ada orang mau berbisnis dengan kita. Ketika kita melihat bahwa orang ini punya rekam jejak yang bagus, memang ingin berusaha, memang terkenal sebagai pengusaha, kemudian dia datang ke kita, ingin mengajak kerjasama, maka ketika rekam jejaknya cukup untuk kita berhusnudzon kepada orang tadi. Kenapa? Karena ketika berhusnudzon itu sudah dapat pahala. Kalau kita bersuudzon, berburuk sangka, malah dapat dosa. Di akhirat nanti Mbak Eva, Allah nggak nanya, Faiz, kenapa kamu berhusnudzon sama orang itu? Tapi Allah pasti bertanya kepada saya, lima asa'tadzonnaka bi abdi, kenapa kamu memperburuk sangkamu kepada hamba saya? Maka kita akan menghakimi dan menghukumi orang itu secara zahir dulu. Kalau zahirnya bagus, maka kita berprasangka baiklah kepada orang tadi dan berprasangka baik kepada Allah yang mengirimkan orang tadi kepada saya. Kalau kemudian ada wasangka di hati saya, maka cukup saya menggunakan kewaspadaan secara lahiriah. Jadi kalau usaha, mitigasinya apa? Kalau dia misalnya, Pak yuk kita usaha. Iya Pak, kita kan baru kenal ya. Gimana kalau saya minta jaminan? Yuk kita invest sama-sama, Bapak manajer investasinya, saya ikut store modal, tapi untuk memitigasi kerugian yang mungkin lahir akan kelalaian, kita gimana Pak? Sertifikat tanah Bapak kita titipkan di notaris. Gitu. Kalau nanti ada permasalahan hukum yang terjadi dan putusan pengadilan mengatakan ini adalah penipuan, kelalaian, maka saya eksekusi itu Pak. Tapi kalau murni itu karena sesuatu yang di luar hitungan kita, itu force major misalnya ada bahasa ekonominya, ya udah, itu kita terima bersama. Ya udah. Kita jalani seperti itu. Nah ingat ya, tugas manusia itu kan bukan cuma berburuk sangka atau berbaik sangka. Bukan cuma waspada, tapi juga berdoa. Begitu dia memulai usahanya, dia ngomong, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul basir. Selesai. Ya Allah, saya pasrahkan ini, zohirnya sudah, apa yang menjadi kewajiban saya sudah saya kerjakan. Apapun yang terjadi ya Allah, itu adalah bagian dari takdirmu. Nah, tapi kalau kita nanti berburuk sangka terus-terusan, ya akhirnya nggak mendapatkan apapun dalam hidup ini gitu. Jadi mulailah dengan husnuzon terlebih dengan dahulu husnuzon, ya. Dan kewaspadaan tadi itu bisa dilakukan dengan riset tadi harus harus kalau diketahui kita dan ada suudzon jaminan terus sama orang Mbak Eva yang nggak akan berusaha dan bergerak gitu loh. Makanya orang Arab tuh pernah bilang gini, idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaqal lam talqal ladzi la tu'atibuhu fa iswahidan ausil ahokani. Singkatnya, kalau kamu selalu mencurigai orang, maka kamu tidak akan pernah bertemu dengan orang yang tidak kamu curigai. Seperti orang yang meminum air di dunia ini, wa ayyun nasi tasfu masyaribuhu. Kapan sih orang bisa minum air yang betul-betul bersih? Saya kadang-kadang meminum air mineral yang bersih. Tapi kadang-kadang saya ngajar di pedesaan, dikasih minum dari sumur. Saya tidak tahu ini higienis atau enggak, tapi saya minum karena saya haus, enggak apa-apa. Karena wa ayyun nasi tasfu masyaribuhu. Kalaupun ada yang tidak jujur, ada yang kemudian mencelakakan kita, itu bagian dari warna-warni dunia yang juga mengajarkan kepada kita nanti kesabaran dan keteguhan. Oke, baiklah.
baiklah kita akan ke pertanyaan selanjutnya Baik. ya. Ini pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan di Surabaya. Pertanyaannya adalah, Kiai, bagi orang yang sulit mendapatkan jodoh, apa Ya. ikhtiar yang harus dilakukan? Lalu bagaimana orang tua harus menyikapi jika anaknya sulit mendapatkan jodoh, Kiai? Ya berdoa kepada Allah. Kemudian memantaskan diri sama dengan rezeki kan? Iya. Rezeki itu tidak diantar, rezeki itu ya dikatakan dalam Al-Quran fas'au, diusahakan. Sama dengan jodoh loh. Perempuan cari jodoh itu, Mbak Eva, itu bukan sesuatu yang hina loh. Sayyidina Umar itu ketika anaknya Hafsah itu menjanda, itu Sayyidina Umar kasihan kepada anaknya. Anaknya itu ditawar-tawarkan, tapi bukan ditawar-tawarkan dengan harga murah gitu. Kata Umar, bagaimanapun anak saya perempuan ini kan butuh jodoh. Dia sudah ditinggal oleh suaminya. Maka Umar itu ikut memilihkan. Kan bisa jadi Mbak Eva tidak dapat jodoh itu karena laki-lakinya underestimate kan. Ngerasa dia nggak bakalan mau sama saya. Padahal jangan-jangan mereka itu jatuh cinta tapi cinta batiniah. Di batin tidak berani mengungkapkan. Iya, Akhirnya iya, begitu iya. diambil orang baru nangis. Iya. Kan gitu. Sayyidina Umar bilang, Baru menyesal. iya ditawar Abu Bakar, kau mau nggak nikah sama anak saya? Kata, oh saya udah punya istri lah, saya nggak begini-begini. Ditawarkan sama Sayyidina Utsman. Gitu loh. Rasulullah dengar, Rasulullah tuh kepengen Sayyidina Utsman tuh jadi mantunya. Maka oleh Nabi dikasih cara yang indah. Kasih tahu sama Umar, ya, Hafsah jangan dikasih Utsman lah. Hafsah tuh berhak mendapatkan suami yang lebih baik dari Utsman. Nabi ngutus ke Sayyidina Utsman, kasih tahu Utsman, jangan nikah sama anaknya Umar. Utsman berhak untuk mendapatkan istri yang lebih baik dari anaknya Umar. Utsmannya dikasih anaknya Nabi, Hafsahnya dapat Rasulullah. Itu kan cerita yang indah. Iya, Jadi iya, kalau iya, ibu iya. nanti anaknya sulit mendapatkan jodoh, dekatkan dengan jodoh-jodoh yang soleh. Ya, mungkin dipercantik lagi dengan air wudhu, dipercantik lagi dengan akhlak akarimah. Ya, nanti ibu juga kalau ada laki-laki datang ke rumah ya jangan pasang muka judes. Nanti calon menantunya sudah takut duluan Iya, iya. atau kelihatan yang mewah, kaya, gemerlap, sehingga nanti orang itu akan merasa minder, nggak pede gitu loh. Nah itu yang harus kita hilangkan sekat-sekat itu, tapi kuncinya adalah ikhtiar dan doa. Oke, baiklah. Nah, Kiai, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir di episode Ustadz Menjawab hari ini. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan hari ini, Kiai. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama, menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Fayunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.